Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di acara Omong-Omong Ringan Soal Iman Katolik. Dalam salah satu video saya sebelumnya, saya menyebutkan alasan kenapa doa melalui Bunda Maria begitu hidup di kalangan umat Katolik. Dan salah satu alasannya karena begitu banyak orang Katolik telah mengalami kasih Tuhan begitu nyata dalam hidupnya karena doa-doa yang disampaikan melalui Bunda Maria. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan atau menceritakan satu pengalaman saya terkait dengan kekuatan doa melalui Bunda Maria. Sekitar 35 tahun yang lalu, pada bulan Desember 1987, saya dan dua teman saya yaitu Rafael dan Doni, kami saat itu dimintai bantuan oleh beberapa senior kami untuk menggantikan mereka 1-2 hari mengajar agama di salah satu SMP Katolik di pusat kota Jogja. Saat itu kami tinggal di salah satu rumah besar di Jalan Kaliurang kilometer 7,5 di Yogyakarta. Dan Bapak Ibu, pagi itu kami begitu antusias, kami siap-siap berangkat mau mengajar. Setelah makan pagi, kami sudah siap-siap di garasi sepeda. Kami akan mengendarai kendaraan spesial para frater saat itu, yaitu sepeda ontel Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika masih di garasi sepeda, jantung saya tiba-tiba berdebar-debar. Ada rasa takut yang amat sangat tiba-tiba menghinggapi saya. Dan karena rasa takut itu maka saya lari kembali lagi ke kamar. Saya berniat untuk berdoa sebentar. Tetapi karena buru-buru maka ketika sampai di depan pintu kamar, saya hanya membuka pintu kamar lalu saya dorong sedikit. Lalu saya melihat ke arah sudut kamar. Di sana ada salib dan ada gambar Bunda Maria. Kemudian saya membuat tanda salib. Setelah membuat tanda salib, saya mengatakan, Bunda Maria, saya ini mau berangkat dengan teman-teman saya, mau mengajar. Tetapi saya kok tiba-tiba merasa takut sekali Bunda. Sepertinya ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa diri saya Bunda. Saya takut sekali. Tolong Bunda doakan saya Bunda. Saya mengatakan itu dengan penuh perasaan, dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu saya menutup kembali pintu kamar, lalu saya bergegas ke garasi dan kami bertiga berangkat. Selang beberapa saat, sekitar 10 atau 15 menit kemudian, kami melintas di satu ruas jalan yang kalau tidak salah ingat, daerah itu namanya Terban. Pada saat itu saya di belakang, Doni di tengah, dan Rafael di depan. Saya melihat Doni itu hampir diserempet mobil. Kemudian saya panggil Doni mengingatkan supaya jangan terlalu ke tengah naik sepedanya. Tapi Bapak Ibu, pada saat yang hampir bersamaan, itu ada angkot tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Dan saat itu Doni sudah melewati angkot tersebut dan saya masih di belakang. Saya mencoba merem sepeda saya, ternyata Bapak Ibu remnya tidak berfungsi. Nah, karena rem tidak berfungsi dan daerahnya agak menurun sehingga laju sepeda agak cepat, dan karena saya takut akan menabrak itu angkot, maka saya mencoba menghindar. Tetapi pada saat bersamaan dari arah selatan muncul satu angkot dengan kecepatan cukup tinggi Bapak Ibu. Dan barangkali saya agak ke tengah sehingga saya melihat itu angkot tepat mengarah ke tubuh saya. Dan pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menghindar. Lagi pula saya saat itu juga belum pandai naik sepeda juga. Dan karena saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka saya hanya menutup mata, memejamkan mata dan pasrah. Sesaat kemudian saya mendengar ada bunyi yang besar sekali Bapak Ibu. Setelah bunyi yang besar sekali itu, kemudian suasana hening. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya masih tetap menutup mata Bapak Ibu saat itu. Kemudian dalam suasana hening itu saya perlahan-lahan membuka mata saya dan saya menemukan diri saya itu tertidur di aspal. Dan saya melirik ke samping saya.
saya lihat ada serpihan sepeda, dan di situ juga saya lihat ada ban sepeda yang sudah terpisah satu sama lain. Dan saya mencoba menengadah ke atas, saya melihat begini, ternyata saya sudah dikerumuni oleh orang-orang. Dan di antara wajah-wajah orang yang mengerumuni saya itu, saya melihat wajah teman saya Doni dan Rafael. Saya lihat wajah Doni saat itu sangat pucat. Barangkali Doni gugup memikirkan nasib saya saat itu. Dan masih dalam posisi tertidur, saya kemudian dengan was-was melihat ke arah kaki saya. Apakah kaki saya masih utuh? Ternyata masih utuh kaki saya. Lalu saya meraba-raba tangan saya, juga tangan saya masih utuh. Kemudian meraba kepala saya, tidak ada darah. Lalu saya bangun dan duduk. Lalu setelah duduk, saya melihat seluruh tubuh saya tidak ada lecet sedikit pun, Bapak Ibu. Dan kemudian saya dalam posisi duduk, saya membuat tanda salib. Dan ketika saya membuat tanda salib, saya mendengar ada celetukan salah satu orang di antara orang-orang yang mengerumuni saya itu. Ada celetukan dalam bahasa Jawa mengatakan, "Wow, ono isine iki." Wow, ada isinya ini. Barangkali orang tersebut mengira bahwa saya ada bawa ilmu tertentu sehingga kecelakaan itu, tabrakan itu tidak melukai diri saya. Bapak Ibu, singkat kata, saya bangun berdiri, kemudian dibantu oleh Doni dan Rafael dan juga orang-orang di situ. Kami mengumpulkan serpihan sepeda dan ban sepeda tadi, kemudian kami letakkan begitu saja di pinggir jalan di dekat sebuah bengkel sepeda. Lalu kami bertiga melanjutkan perjalanan. Dan saat itu saya dibonceng oleh Rafael. Sampai di sekolah kami mengajar seperti biasa, lalu sekitar jam setengah tiga sore kami bertiga pun pulang, dan saya masih tetap dibonceng oleh Rafael. Padahal cukup jauh Bapak Ibu saat itu. Dan malam harinya baru saya merenung-renung, saya mengingat-ingat kembali peristiwa yang menimpa saya tadi pagi. Dan hal yang paling saya ingat adalah kata-kata satu orang yang mengatakan, "Ono isine iki," ada isinya ini. Dan Bapak Ibu, dalam suasana penuh syukur malam itu, saya mengatakan dalam hati saya bahwa ya, saya memang ada isinya. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus melindungi perjalanan saya. Tuhan melindungi perjalanan kami bertiga. Karena apa? Karena doa-doa Bunda Maria. Doa Bunda Maria telah menyelamatkan saya dari bahaya maut tadi pagi. Doa Bunda Maria telah menyelamatkan nyawa saya. Dan Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian setelah saya harus berpamit dari rumah besar itu, saya karena masih terngiang-ngiang oleh peristiwa itu, maka sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan dan ungkapan terima kasih saya kepada Bunda Maria, maka saya kemudian menulis sebuah lagu tentang Bunda Maria, dan saya ingin menyanyikan lagu itu sekarang, tetapi karena mengingat durasi, maka saya hanya menyanyikan bait keduanya saja. Kira-kira lagunya seperti ini. Kini kami datang kepadamu Bunda, terimalah salam serta doa kami. Padamu Bunda kami mengadu segala suka duka kami. Santa Maria, Bunda Allah dan Bunda kaum beriman, doakan kami
Demikian Bapak Ibu lagunya. Maaf suara saya tidak terlalu bagus. Oh ya Bapak Ibu, kedua teman saya tadi, Rafael juga seperti saya, sudah meninggalkan rumah besar itu saat itu, dan saat ini kalau tidak salah beliau berdomisili di Sumatera. Halo Rafael, salam sehat selalu. Saya masih tetap ingat peristiwa itu. Kemudian teman saya Doni kemudian menjadi pastor, dan saat ini beliau adalah pastor provinsial Provinsi MSF Kalimantan. Halo Romo Doni, salam sehat selalu. Salam selamat melayani umat Tuhan di Kalimantan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan, dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.